Popularitas memang bisa datang dalam semalam, tapi ketika sebuah karya memicu kemarahan publik, menuai kritik dari tokoh nasional, hingga berujung laporan ke kepolisian, pertanyaannya bukan lagi soal viral atau tidak. Yang dipertanyakan adalah, apakah semua cara memang layak dilakukan demi menjadi pusat perhatian? Belakangan ini, nama Mala Agatha dan Ica Cello kembali menjadi sorotan. Keduanya ramai diperbincangkan setelah membawakan ulang lagu Gak Papa milik Anisa Bahar dengan lirik yang diubah dan dianggap tidak pantas oleh banyak pihak. Reaksi publik pun bermunculan, bukan hanya dari netizen, tetapi juga dari tokoh publik hingga anggota DPR RI. Lalu, siapa sebenarnya Mala Agatha dan Ica Cello? Mengapa nama mereka berulang kali muncul dalam berbagai kontroversi? Kalau melihat rekam jejaknya, keduanya memang bukan wajah baru di dunia hiburan digital. Ica Cello dikenal sebagai DJ yang aktif di berbagai acara musik elektronik dan sound horeg, khususnya di Jawa Timur. Popularitasnya mulai meningkat lewat TikTok sejak 2024 dengan gaya panggung yang energik dan gerakan khas yang membuat namanya cepat dikenal di media sosial. Sementara itu, Mala Agatha merupakan penyanyi dangdut yang kerap tampil membawakan lagu-lagu koplo dengan karakter panggung yang atraktif. Dalam beberapa kesempatan, Mala dan Ica sering berkolaborasi dan memanfaatkan tren yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kolaborasi mereka memang berhasil menarik perhatian. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menilai cara yang ditempuh seringkali memunculkan perdebatan karena dianggap melewati batas etika. Kontroversi terbaru bermula saat keduanya mengunggah versi cover lagu Gak Papa. Bukan sekadar membawakan ulang, lirik lagu tersebut diubah menjadi kalimat yang dinilai tidak pantas. Video itu langsung menyebar luas dan memicu beragam reaksi. Di media sosial, komentar netizen pun terbagi. Ada yang mengaku heran mengapa kedua figur tersebut masih memiliki banyak penggemar. Ada pula yang menyayangkan munculnya pembelaan dari sebagian pendukung yang menganggap aksi itu hanya bagian dari hiburan. Sebagian netizen lainnya mengaku baru mengetahui rekam jejak keduanya dan merasa prihatin melihat pola kontroversi yang terus berulang. Dan memang, jika menengok ke belakang, ini bukan kali pertama nama Mala Agatha maupun Ica Cello menjadi sorotan. Pada tahun 2025, keduanya sempat menuai kritik setelah video musik lagu Iclik Cinta direkam di kawasan makam Bung Karno di Blitar. Banyak pihak menilai lokasi tersebut tidak tepat dijadikan latar untuk konten hiburan. Saat itu, Mala Agatha menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan video tersebut akhirnya dihapus. Namun, bagi sebagian masyarakat, kejadian itu dianggap belum menjadi pelajaran yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Cello. Saya Mala Agatha. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi Terkait video kami yang beredar yang berjudul Iclik Cinta dengan latar area Taman Perbisnas. Dengan kesadaran penuh, kita sudah sepakat untuk men-take down video tersebut. Dan jika masih ada video kami yang beredar, baik utuh maupun potongan, saya pastikan itu bukan pihak kami. Sekali lagi, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga kasus ini tidak akan terulang lagi dan menjadi pembelajaran untuk kami lebih selektif lagi dalam memilih karya. Terima kasih. Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 2023, Mala Agatha juga pernah menuai kritik ketika tampil menggunakan atribut khas suku Dayak sambil mengikuti tren yang saat itu sedang viral. Aksi tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak yang menilai budaya tradisional seharusnya diperlakukan dengan penuh penghormatan. Kini, kontroversi terbaru membawa persoalan ke babak yang lebih serius. Anisa Bahar sebagai pencipta sekaligus penyanyi lagu Gak Papa menyampaikan keberatannya secara terbuka. Ia menilai perubahan lirik tersebut tidak mencerminkan nilai yang ingin disampaikan dalam karya aslinya. Melalui media sosial, Anisa memberikan teguran keras dan meminta adanya itikat baik dalam waktu 3 kali 24 jam. Namun setelah merasa belum memperoleh respons yang diharapkan, pada 8 Juli 2026 Anisa Bahar melalui Aliansi Madura Indonesia melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian. Langkah itu disebut sebagai upaya agar ada efek jera sekaligus bentuk perlindungan terhadap karya, cipta, dan ruang publik yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Aliansi Madura Indonesia dengan ini resmi mengadukan terkait viralnya video
yang diduga DJ Ica Cello dan Mala Agatha, yang dimana di dalam video tersebut mengandung unsur dugaan bahasa-bahasa yang kurang sopan, bahasa-bahasa yang diduga mengarah ke bahasa pornografi. Jadi kami dari Aliansi Matra Indonesia mewakili seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah hukum supaya ke depannya tidak ada lagu-lagu yang diduga menggunakan bahasa-bahasa pornografi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 4.32 menit. Jadi kami dari Aliansi Matra Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk mengawal kasus ini karena sangat merugikan dan sangat merusak generasi penerus bangsa. Karena di dalam lagu tersebut mengandung bahasa-bahasa senonoh dan kurang sopan. Sri Justice, Ami, 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 Jaya selalu. Peristiwa ini juga mengundang perhatian anggota DPR RI, Atalia Praratia. Menurut Atalia, mengejar popularitas tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan nilai kesopanan ataupun merendahkan martabat perempuan. Ia juga mengajak masyarakat agar lebih selektif dalam memberikan perhatian kepada konten-konten yang dinilai hanya mengejar sensasi. Perdebatan mengenai etika dalam berkarya pun kembali mengemuka, sebab di era media sosial, perhatian publik memang bisa menjadi ukuran popularitas. Namun semakin besar jangkauan sebuah konten, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya. Kasus Mala Agatha dan Ica Cello pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang dua figur publik. Peristiwa ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi, kreativitas, penghormatan terhadap karya orang lain, dan etika di ruang digital. Karena pada akhirnya, viral hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara. Sementara nama baik, penghormatan terhadap karya, dan cara kita memperlakukan sesama adalah hal yang dampaknya bisa jauh lebih panjang. Menurut kalian, di mana batas antara kreativitas dan etika dalam membuat konten? Apakah demi mengejar perhatian publik semua cara bisa dibenarkan? Atau justru ada batas yang tidak boleh dilanggar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.